Ternyata begini alasan NEC Nijmegen perpanjang kontrak Kelvin Verdonk hingga 2028. Timnas senior tampil beda di TC perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Argentina kembali dipermalukan Korsel setelah kalah dari Indonesia. Wasit minta maaf, kemenangan Thailand dengan gol kontroversial. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Timnas senior tampil beda di TC perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada hal yang berbeda dalam sesi latihan perdana tim nasional Timnas Indonesia, hal itu karena para penggawa Garuda mengenakan jersey latihan baru dalam pemusatan latihan TC, yang digelar di lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Seperti yang diketahui, TC Timnas Indonesia digelar untuk persiapan menghadapi dua laga awal Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di lokasi latihan, TC tersebut dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Latihan yang dilakukan para anak buah Shin Tae-yong itu diikuti 12 pemain dari 26 nama yang sudah dipanggil untuk putaran ketiga ajang kualifikasi tersebut. 12 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Adi Satrio, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Dimas Drajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, dan Hoki Caraka. Sementara itu, 14 pemain yang berkarir di luar negeri nantinya tidak akan ikut TC di Jakarta. Sebab mereka akan langsung menuju Arab Saudi. Dalam sesi latihan itu, Timnas Indonesia hanya berlatih ringan saja untuk menjaga kebugaran pemain. Sebab, Timnas Indonesia baru benar-benar berkumpul, pada Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Dalam laga latihan itu, Timnas Indonesia mengenakan jersey latihan baru dengan kombinasi putih merah untuk pemain, sedangkan jersey kiper perpaduan hitam putih. Sementara itu, tim pelatih mengenakan jersey biru dongker hijau. Gol kontroversial warnai kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Thailand U20 di turnamen sepak bola Seoul Earthquake Cup 2024 di Korea Selatan, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Dalam pertandingan ini Thailand berhasil unggul pada menit ke-10 melalui tendangan voli Chaelan Rian usai meneruskan umpan Pikanet Lauhawiwat setelah berhasil memanfaatkan blunder bek Indonesia Rahmat Syawal. Kemudian gol kedua Thailand dicetak Ratapum Panhechon di menit ke-90+1 usai memanfaatkan situasi serangan balik. Namun proses gol kedua Thailand ini berbau kontroversi, sebab sebelum gol tercipta pemain Indonesia Aditya Warman sempat tak sengaja menabrak wasit yang mengakibatkan serangan tim Merah Putih gagal dan menjadikan keuntungan Thailand untuk melancarkan serangan balik. Sang pengadil tidak menghentikan pertandingan untuk dilakukan jambol, melainkan ia membiarkan permainan berlanjut dan Thailand akhirnya bisa mencetak gol saat situasi serangan balik. Usai pertandingan wasit dilaporkan telah meminta maaf kepada tim Indonesia karena kesalahan fatal tersebut. Meski demikian secara keseluruhan permainan Timnas Indonesia U20 memang tidak sebaik ketika tampil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di laga perdana. Pada pertandingan ini para pemain Timnas Indonesia kesulitan untuk mengembangkan serangan karena Thailand melakukan pressing ketat. Sementara itu, pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri menjelaskan soal alasannya melakukan perubahan tim untuk pertandingan melawan Thailand. Ia menegaskan, apa yang dilakukannya karena memang tujuan mengikuti turnamen ini untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertama, lawan Thailand, kami turun dengan line up berbeda, karena tujuan kami di turnamen ini adalah mencoba pemain baru yang itu penting sekali untuk mengambil kesimpulan, apakah mereka itu benar-benar berkualitas atau tidak. Jadi memang ada perubahan, kata Indra seperti dikutip dari rekaman konferensi pers yang dibagikan tim media PSSI. Yang kedua, kami coba babak kedua untuk melakukan pergantian. Ada 2-3 pemain baru, ujarnya menambahkan. Saat pertandingan melawan Thailand, Jidan Bin yang turun dari bangku cadangan pada menit ke-72 tak bisa bermain penuh.
Dia ditandu keluar lapangan pada menit ke-86 setelah tampak kesakitan sembari memegang lutut kanannya usai bentrok dengan pemain Thailand. Mengenai kondisi Jida Bin, Indra belum bisa memastikan bagaimana kondisi cedera pemainnya tersebut. Masih diobservasi tim dokter, nanti akan dilaporkan ke saya, ujarnya. Setelah Dabin keluar lapangan, skuad Garuda bermain dengan 10 pemain. Menyinggung soal itu, Indra mengakui hal itu tentu menjadi masalah. Namun, ia mengatakan bahwa timnya sering melakukan simulasi bagaimana bermain dengan 10 pemain. Jadi, kata dia, sebenarnya hal itu sudah diantisipasi. Timnas U20 Indonesia masih memiliki satu laga tersisa di ajang Seoul Earthquake Cup 2024, yakni menghadapi tim tuan rumah Korea Selatan pada Minggu, tanggal 1 September nanti. Terkait persiapan untuk laga pamungkas itu, Indra mengungkapkan timnya akan mempersiapkan diri dengan baik. Kami punya waktu 1 hari untuk istirahat, kami akan gunakan untuk persiapan dan akan memberikan susunan terbaik, ujarnya. Ternyata begini alasan NEC Nijmegen perpanjang kontrak Kelvin Verdonk hingga 2028. Technical Director NEC Nijmegen, Carlos Albers, buka suara usai resmi mengikat bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, dengan waktu yang lama, yakni hingga musim panas 2028. Menurut Carlos Albers, Kelvin Verdonk menunjukkan peningkatan pada setiap harinya. Terlebih, ia mengaku bahwa NEC Nijmegen juga membutuhkan sosok pemain berpengalaman. Kelvin menunjukkan nilai tambah setiap minggunya dan juga berkembang menjadi orang yang kuat. Sekarang kami dapat mempertahankan pemain berpengalaman untuk jangka waktu yang lebih lama bersama Kelvin, ujar Carlos Albers di laman resmi klub. Ini adalah periode kedua Verdonk di Nijmegen setelah periode pertamanya terjadi pada musim 2017-2018 saat ia dipinjam dari Feyenoord. Secara total, pemain kelahiran Dordrecht, Belanda itu telah memperkuat NEC selama 4 musim dengan mencatatkan 128 penampilan dengan mencetak 7 gol dan 7 assist. Pada musim ini, ia selalu tampil penuh dari 3 laga NEC yang diakhiri dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan, dengan total 3 poin di posisi ke-11 klasemen sementara Eredivisie. Argentina kembali dipermalukan Korsel setelah kalah dari Indonesia. Korea Selatan U20 berhasil mempermalukan timnas Argentina U20 di matchday kedua Seoul Earthquake Cup 2024, pada Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 malam WIB. Bermain di Stadion Mokdong, Korea Selatan, tim tuan rumah tepatnya menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh pemain Korea Selatan, Baek Mingyu di menit 23. Berkat golnya, Korea Selatan U20 pun tinggal selangkah lagi untuk menjadi juara Seoul Earthquake Cup 2024. Sebelumnya Argentina U20 dipermalukan timnas Indonesia U20 dengan skor 1-2. Kini La Albiceleste julukan timnas Argentina muda itu kembali menelan kekalahan. Hasil kekalahan dari Korea Selatan U20 membuat Argentina terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin. Argentina U20 dipastikan sudah takkan mungkin keluar sebagai juara. Nantinya mereka masih akan memainkan satu pertandingan lagi, yakni melawan Thailand U20 pada tanggal 1 September tahun 2024 mendatang. Di hari yang sama dengan laga Argentina U20 vs Thailand U20, timnas Korea Selatan U20 akan melawan timnas Indonesia U20. Laga tersebut menjadi sangat penting bagi kedua tim. Hasil imbang melawan Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 sudah cukup untuk mengantarkan Taeguk Warriors muda itu meraih gelar juara Seoul Earthquake Cup 2024. Sebab Korea Selatan U20 nantinya memiliki 7 poin dan tak bisa disalip oleh tim manapun.